Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana dengan NIM 17038420056. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada pada mata kuliah biologisal. Materi yang akan saya jelaskan ini ialah struktur dan fungsi kompleks Golgi atau badan Golgi. Sejarah badan Golgi. Badan Golgi ialah sebutan terhadap kantong-kantong khas yang terdapat hampir di semua sel eukariotik. Nah, profil yang ada di dalam slide PPT ini ialah seorang sitologiawan Italia bernama Camillo Golgi. Beliau ialah seseorang yang pertama kalinya memberikan nama badan Golgi dan juga yang pertama-tama menjelaskan organel ini pada akhir abad 19. Apa itu badan Golgi? Badan Golgi disebut juga aparatus Golgi, kompleks Golgi, atau diktisium. Badan Golgi adalah salah satu organel sel penyusun sel. Badan Golgi juga merupakan bagian dari sistem endomembran yang menghubungkan retikulum endoplasma dan membran sel. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal. Struktur badan Golgi. Badan Golgi terbentuk oleh susunan lempengan kantong-kantong yang khas dikelilingi membran. Nah, lempengan kantong inilah yang disebut dengan sisterna. Pada umumnya, badan Golgi mempunyai 4-6 sisterna yang berjarak sekitar 10 nanometer. Badan Golgi terdiri atas 3 kompartemen. Yang pertama, kompartemen cis, yang kedua, kompartemen medial, yang ketiga, kompartemen trans. Sisterna yang sedang tumbuh berada pada posisi terbawah dengan pinggiran kantong yang mulai menggelembung. Ini disebut dengan permukaan atau kompartemen cis. Lalu, sisterna yang sudah melalui pertumbuhan dengan pinggiran kantong yang menggelembung lebih besar berada pada posisi teratas, ini disebut dengan permukaan atau kompartemen trans. Kemudian, sisterna yang berada di antara permukaan cis dan juga permukaan trans merupakan kantong-kantong yang sedang tumbuh dan bergerak hingga mencapai permukaan trans, ini disebut dengan permukaan atau kompartemen medial. Badan Golgi terdapat pada sel hewan dan tumbuhan. Badan Golgi pada sel hewan. Nah, setiap sel hewan memiliki 10 hingga 20 badan Golgi. Berikut terdapat gambar ilustrasi dari sel hewan dan anak panah yang menunjuk letak badan Golgi. Kemudian, badan Golgi pada sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki hingga ratusan badan Golgi. Badan Golgi pada tumbuhan biasanya disebut dengan diktiosom. Memiliki ukuran yang lebih besar, kadang-kadang 20 atau lebih dan lebar masing-masingnya. Sisterna bervariasi antara 500 sampai 1000 nanometer. Berikut terdapat gambar ilustrasi dari sel tumbuhan dan anak panah menunjukkan letak badan Golgi. Mekanisme kerja badan Golgi. Sisi cis ialah bagian penerimaan aparatus Golgi. Sisi trans adalah bagian pengiriman aparatus Golgi. Dapat dilihat tahap-tahapnya dari nomor 1 hingga nomor 6, di mana yang pertamanya adalah vesikel bergerak dari ke Golgi. Kemudian, kedua, vesikel bergabung dan membentuk sisterna cis Golgi baru. Kemudian, ketiga, pematangan sisterna. Sisterna Golgi bergerak dengan arah cis ke trans. Kemudian yang keempat, vesikel terbentuk dan meninggalkan Golgi, mengangkut protein-protein spesifik ke lokasi lain atau ke membran plasma untuk sekresi. Kemudian, kelima, vesikel mentransfer beberapa protein mundur ke sisterna Golgi yang kurang matang, tempat protein itu berfungsi. Kemudian, keenam, vesikel juga mentransfer protein tertentu kembali ke retikulum endoplasma, tempat protein tersebut berfungsi. Komponen badan Golgi. Komponen badan Golgi ada 3, yaitu yang pertama sisterna, yang kedua vesikula, yang ketiga vakuola,
atau disebut juga dengan vesicula secretory. Sisterna ini merupakan bangunan dasar yang menjadi ciri badan Golgi. Terdiri dari sekitar 5 lempeng sisterna yang sejajar melengkung. Bagian tepi tiap sisterna biasanya menggembung dan berlobang-lobang. Daerah tepi itu juga memiliki tonjolan-tonjolan yang akan cepat membentuk vesikula-vesikula atau mungkin juga dapat membentuk sisterna baru. Kemudian, pada vesikula, bagian vesikula ini terdapat di bawah atau sebelah dalam sel bagian sisterna yang terdiri dari banyak gelembung serta memiliki warna yang terang. Vesikula tumbuh dari RE, retikulum endoplasma. Kemudian, pada vakuola atau disebut juga dengan vesikula secretory, bagian ini berada di bagian atas sebelah puncak yang terdiri dari banyak gelembung. Vakuola ini berisi bahan sekresi atau getahan. Nah, sisterna bagian atas akan pecah dan membentuk vakuola. Perbedaan kutub pada badan Golgi. Ada kutub bawah dan juga kutub atas. Kutub bawah atau forming phase berada dekat dengan inti atau RE retikulum endoplasma. Disebut forming phase karena di bagian ini bahan yang akan disekresi, diproses, dibentuk atau dirakit. Yang tergolong daerah forming phase ialah semua bagian vesikula dan sistemnya terbawah. Kemudian kutub atas atau maturing phase. Kutub atas ini cekung menuju ke permukaan dalam. Disebut maturing phase karena di bagian ini bahan yang akan disekresi mengalami pematangan, dipadatkan, kemudian dibungkus di dalam gelembung atau vakuola. Enzim-enzim pada badan Golgi. Yang pertama ada glikosil transferasa untuk biosintesis glikoprotein atau enzim penanda. Yang kedua ada sulfo dan gliosil transferasa untuk biosintesis glikolipida. Yang ketiga ada oksidoreduktase. Yang keempat ada fosfatasa. Yang kelima ada kenasa. Yang keenam ada mamnosidasa. Yang ketujuh ada transferasa untuk sintesis fosfolisida. Dan yang kedelapan ada fosfolifasa. Tabel perbandingan komposisi badan Golgi. Pada tabel ini dapat dilihat perbandingan senyawa yang ada pada retikulum endoplasma, badan Golgi, dan juga membran plasma dalam persen fraksi total. Pembentukan badan Golgi. Golgi berasal dari vesikula yang dikirim dari retikulum endoplasma. Vesikula ini disebut vesikula transisi menurut Schiller and Bianchi 1987. Vesikula transisi yang dikirim dari retikulum endoplasma bermigrasi dan lalu melebur dengan membran sisterna yang ada sedemikian rupa untuk membentuk badan Golgi dan mewujudkan pertumbuhan organel. Badan Golgi yang berukuran kecil diduga muncul dan berkembang pada zona eksklusi yang bebas dari ribosom. Nah, perkembangan badan Golgi dapat terlihat terutama pada pembelahan sel-sel tumbuhan dan juga hewan, di mana jumlah badan Golgi dalam sel meningkat, sehingga jumlah badan Golgi pada masing-masing sel hasil pembelahan lebih kurang ialah sama dengan jumlah badan Golgi pada induk sebelumnya. Fungsi badan Golgi dalam metabolisme sel, yang pertama, memodifikasi protein dari RE kasar, yaitu glikosilasi dan juga fosforilasi. Kemudian, yang kedua, mengemas atau menyiapkan bahan-bahan sekresi yang akan dibebaskan dari sel. Yang ketiga, pembentukan lisosom atau biosintesis lisosom. Yang keempat, reparasi membran sel. Yang kelima, pembentukan senyawa penyusunan dinding sel. Dan yang keenam, pembentuk akrosom. Glikosilasi. Badan Golgi berperan dalam proses glikosilasi yang telah diawali di RE. Nah, pada badan Golgi ini hanya penyempurnaan proses glikosilasi yang sudah terjadi di RE. Dengan kata lain, protein maupun lipid karbohidrat yang telah diawali di RE untuk selanjutnya dilanjutkan kembali ke Golgi. Misalnya, oligosakarida yang mendapat tambahan rantai
dan selanjutnya akan diangkut ke lumen Golgi melewati transmembran. Proses glikolisis. Nah, pengemasan protein maupun lipid berkarbohidrat dapat terjadi di RE saja, diawali di RE, lalu kemudian dilanjutkan di Golgi. Contohnya, glikosilasi tiroglobulin oleh epitelium tiroid, imunoglobulin oleh plasmasit, musi oleh globet intestinal. Pengemasannya terjadi di RE, lalu kemudian dilanjutkan di badan Golgi. Proses glikolisis yang hanya terjadi pada badan Golgi saja, contohnya itu ialah glikosilasi protokolagen di fibroblast, lipoprotein plasmatik oleh hepatosit, sintesis pektin, dan juga hemiselulosa. Fosforilasi. Semua glikoprotein dari retikulum endoplasma hingga sampai pada cis badan Golgi memiliki cincin oligosakarida. Nah, sebelum melewati satu sisterna Golgi ke sisterna berikutnya, protein akan mengalami pemrosesan. Salah satu prosesnya ialah di dalam sisterna cis. Kelompok fosfat ditambahkan pada akhir cincin oligosakarida dari protein atau enzim hidrolase untuk lisosom. Proses fosforilasi. Nah, pada gambar berikut terlihat adanya penambahan gugus fosfat pada enzim hidrolase lisosom di cis badan Golgi. Selanjutnya, fungsi badan Golgi dalam metabolisme sel ialah mengemas atau menyiapkan bahan-bahan sekresi yang akan dibebaskan dari sel. Nah, badan Golgi menerima produk sel tertentu dari retikulum endoplasma dan membawa produk ini ke dalam vesikula sekretori yang akan meneruskan lintasannya menuju ke bagian luar membran plasma sel dan berdiskusi dengan membran. Bagian ini dapat terbuka untuk membebaskan isi vesikula keluar. Proses ini dinamakan eksositosis. Kemudian, fungsi selanjutnya ialah pembentukan lisosom atau biosintesis lisosom. Nah, enzim lisosom yang dimasukkan terlebih dahulu ke dalam Golgi, lalu oleh Golgi, enzim tersebut dibungkus membran. Kemudian dilepaskan di dalam sitoplasma. Enzim hidrolitik atau enzim yang ada pada lisosom dibuat pada retikulum endoplasma yang mengalami pemakaian di badan Golgi dan kemudian ke endosom lanjut yang nantinya akan menjadi lisosom. Untuk prosesnya, enzim ini mempunyai molekul penanda yang unik, yaitu manosa 6-fosfat atau M6P yang berikatan dengan oligosakarida terikat N. Nah, berikut terdapat ilustrasi gambar dari mekanisme pembentukan lisosom. Proses pembentukan lisosom yang terjadi di badan Golgi. Prosesnya ini ialah pada bagian area cis terjadi proses labeling atau penanda enzim lisosom, yaitu dengan mengikat prekursor enzim hidrolitik dengan manosa 6-fosfat atau M6P. Lalu, enzim ditransport dari area cis ke area trans. Kemudian, terjadi pematangan enzim. Terjadi proses sortir dan penguncupan bakal calon lisosom yang membentuk lisosom primer. Kemudian, lisosom berfusi dengan endosom membentuk lisosom sekunder. Selanjutnya, fungsi badan Golgi dalam metabolisme sel ialah reparasi membran sel. Membran sel yang rusak akan direparasi dengan menggunakan vesikel-vesikel dari badan Golgi. Nah, vesikel pengangkut ini dirangsang untuk melebur dengan membran sel setelah meninggalkan badan Golgi secara kontinu. Kemudian, fungsi selanjutnya ialah pembentukan senyawa penyusunan dinding sel. Nah, ketika terjadi sitokinesis pada pembelahan sel tumbuhan, akan terbentuk matriks. Nah, di matriks tersebut banyak terdapat vesikel-vesikel yang berisi bahan baku dinding sel, yaitu ada pektin, selulosa, hemiselulosa, dan sebagainya yang berasal dari badan Golgi. Lalu, matriks dan senyawa tersebut akan melebur dan membentuk sekat di antara dua buah inti di daerah mikrotubulus kutub untuk membentuk dinding sel primer.
Dinding sel primer ini akan terus disuplai dengan bahan pembentuk dinding sel yang akan dikemas dalam vesikuli untuk selanjutnya tumbuh menjadi dinding sel sekunder. Pembentuk akrosom. Badan Golgi berperan dalam pembentukan akrosom, yaitu tudung pada spermatozoa. Tudung akrosom ini berasal dari fusi dari vesikel badan Golgi. Fungsi dari tudung akrosom adalah melisiskan membran sel telur atau ovum pada saat fertilisasi karena berisi enzim hidrolitik hyaluronidase. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan